Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki sehat ya. Oke adik-adik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai guru yang mengampu pada kelas kalian. Di sini nama saya adalah Katarina Aprianti yang biasa di sapaan akrabnya dipanggil Ibu Katarina atau Ibu Catherine. Kemudian saya mengampu mapel bahasa Indonesia dan otomatisasi humas dan keprotokolan. Kemudian saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 10, khususnya di kelas 10 OTKP 2. Kemudian saya juga mengajar otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan di kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya yang mau saya sampaikan di sini tentunya tentang tempat tanggal lahir ya adik-adik, supaya adik-adik tahu. Siapa tahu ada yang mau memberikan kue ulang tahun. Nah, saya kebetulan lahir di Desa Rotan Mulia, desa tercinta ya, pada tanggal 20 April 1993. Masih muda ya adik-adik. Kebayangkan gimana mudanya saya. Kemudian selain tanggal lahir, saya juga akan menceritakan singkat tentang daftar riwayat pendidikan ya adik-adik. Tentunya kita mulai dari pendidikan TK atau taman kanak-kanak. Saya dulu mulai belajar taman kanak-kanak di TK PGRI Rotan Mulia, tepatnya di Blok E ya. Kalau ada yang tinggal di Rotan Mulia tentunya paham. Kemudian saya melanjutkan SD atau sekolah dasar di SD Negeri 1 Rotan Mulia juga selama 6 tahun. Alhamdulillah. Kemudian saya bisa melanjutkan ke jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Tentunya sama ya adik-adik, di wilayah tercinta yaitu Kecamatan Mesujiraya, tepatnya di SMP Negeri 3 Mesujiraya yang sekarang berubah menjadi SMP Negeri 1 Mesujiraya yang sekolahnya sudah terakreditasi ya adik-adik. Nah, kemudian setelah saya lulus dari pendidikan sekolah menengah pertama, kebetulan saat itu saya melanjutkan ke SMA Saverius 1 BK 10 di Gemawang ya adik-adik. Tapi berhubung tidak lama, kemudian saya pindah sekolah lagi-lagi ke daerah tercinta yaitu Mesujiraya, tepatnya di SMA Negeri 1 Mesujiraya pada saat itu sampai lulus ya adik-adik. Saya lulus 2011, kemudian saya melanjutkan ke jenjang pendidikan ke Universitas PGRI Palembang. Alhamdulillah saya lulus 3 tahun 8 bulan. Kemudian saya langsung bekerja di SMK Negeri 1 Mesujiraya saat itu pada tahun 2015. Nah, saya kemudian saya mengajar selama kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan lagi di Universitas PGRI Palembang untuk jurusan pasca sarjana bahasa Indonesia S2 ya adik-adik. Kemudian untuk alamat saya sekarang di Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesujiraya, Kabupaten Oki, tepatnya di Jalan Poros Kemang Indah, pojok rumah makan 2 saudara.
Nah, kebetulan untuk mencari rumah saya itu sangat mudah ya adik-adik. Cari aja yang ada plang atau tulisan yang bermerek Navel Gym atau fitness dan rumah nutrisi ya. Pasti adik-adik tahu dong. Oke, itu seputar alamat. Kemudian pasti pada penasaran kan untuk status saya. Status saya alhamdulillah saya adalah seorang istri, sudah mempunyai 1 anak laki-laki. Anak pertama saya bernama Nevel Rizky Pratama. Oke, itu seputar perkenalan ya adik-adik. Untuk selanjutnya kita singgung sedikit masalah materi kita. Tentunya dalam situasi pandemi seperti ini kita tetap dituntut untuk belajar meskipun dari rumah ya adik-adik. Pesan saya agar kalian semua tetap selalu semangat dalam belajar, tetap selalu bahagia, selalu sehat ya, supaya bisa melaksanakan belajar dari rumah. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, untuk itu kita bahas sedikit ya materi kita hari ini, yaitu mengenai nah ini dia ya, bagaimana cara mengidentifikasi teks laporan observasi. Nah, di dalamnya itu ada tentunya sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana tujuannya, fungsinya, kemudian ciri-cirinya, sifatnya, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih itu identifikasi, pengertian teks laporan observasi, kemudian baru kita bahas untuk selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu tentang apa itu pengertian teks laporan observasi. Laporan observasi itu adalah sebuah teks yang memaparkan atau menjabarkan hasil observasi secara sistematik. Artinya sistematik tersusun ya adik-adik. Kemudian harus objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Kemudian kalau untuk tujuan teks laporan hasil observasi itu secara rinci itu bisa mengatasi suatu persoalan. Kemudian yang kedua, bisa menemukan teknik atau cara terbaru. Kemudian yang ketiga, supaya bisa mengambil keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Nah, yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itu dari tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk selanjutnya di bagian yang ketiga yaitu fungsi teks laporan observasi, yaitu yang pertama fungsinya atau tugas yang pertama untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Nah, untuk yang kedua menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, kemudian keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, yang ketiga, saran untuk mendokumentasikan. Yang terakhir, yang keempat, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Nah, itu fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk yang selanjutnya adik-adik, yang bagian 4 yaitu adalah ciri-ciri. Tadi fungsi sudah, tujuan sudah,
Pengertian sudah, sekarang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, hasil observasi itu adalah yang ciri-ciri yang pertama itu harus faktual, ya. Kemudian maksudnya faktual itu apa sih, Bu? Maksudnya faktual itu data yang dipakai benar dan dapat dijadikan sebagai sumber untuk menjelaskan sebuah gagasan. Nah, kemudian yang bagian kedua itu adalah jelas ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu harus, yang kedua harus jelas selain faktual, ya. Maksudnya jelas ininya, jelas itunya, ya. Maksudnya laporan disusun menggunakan kalimat efektif sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Maksudnya ganda berarti lebih dari satu penafsiran. Kemudian yang ketiga objektif, ya. Objektif maksudnya apa sih itu, Bu? Kok ciri-ciri teks laporan harus objektif? Maksudnya objektif itu, sering kan dengar kata objektif, maksudnya paparan penulis tidak bersifat subjektif namun sesuai dengan kenyataan, ya. Maksudnya objektif itu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah sahih, ya. Sahih itu apa, Bu? Itu baru dengar, ya, kata sahih. Sahih itu adalah data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian yang kelima itu harus sistematis, ya. Sistematis itu harus tersusun maksudnya, ya. Di sini maksudnya aku sering dengar, Bu, kata sistematis. Sistematis itu apa? Maksudnya laporan disusun menggunakan struktur yang baku, kemudian sesuai runtutan dan mudah dipahami isinya. Nah, selanjutnya yang kebagian ke-6 yaitu fokus, ya. Fokus, ciri-ciri yang ke-7 itu ke-6 maksud saya, fokus memaparkan secara jelas dan lengkap bagian-bagian penting untuk disampaikan kepada orang. Nah, itu ya adik-adik. Nah, yang terakhir ciri-cirinya harus tepat waktu. Laporan harus ditulis sesegera mungkin setelah observasi selesai dilakukan. Karena kenapa? Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi penundaan penyusunan yang dapat mengakibatkan keakuratan sebuah laporan tidak optimal. Nah, itu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang kelima itu apa, Bu? Yang kelima yaitu sifat teks laporan observasi. Sifatnya yang pertama bersifat informatif, kemudian yang kedua bersifat komunikatif, kemudian yang ketiga bersifat objektif. Nah, sekarang untuk kuisnya silakan dijawab maksud dari sifat teks laporan observasi yang bagian pertama, kedua, dan ketiga. Oke, silakan bagi anak-anak yang tidak paham untuk menanyakan, ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.